Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang selalu ingin mengharap rahmatnya, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selagi nafas kita masih berhembus, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki diri sebagaimana jalan menggapai keagungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa zaman ini dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu nasihat Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasanya inda dzikri sholihina tanzilur rahmah, yang artinya ketika disebut-sebut orang-orang yang soleh maka turunlah rahmat. Dengan nasihat itu, maka pada khutbah kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah dari salah satu sahabat Rasulullah SAW yang patut kita ambil hikmahnya, khususnya bagi kita para pelajar dan semua orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Saat Rasulullah SAW wafat, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu masih berusia 13 tahun, dan di usia yang sangat muda itu hampir seluruh waktunya beliau manfaatkan untuk mencari ilmu agama dari para sahabat-sahabat beliau yang senior. Suatu saat beliau berkunjung ke rumah salah satu seorang sahabat untuk belajar ilmu agama, tetapi sahabat yang dikunjungi itu telah tidur atau sedang tidur. Maka beliau menggelar selembar kain dan duduk menunggu di depan rumah sahabat itu sampai beliau bangun. Sampai-sampai dalam penelitian itu wajah, jubah dan tubuh beliau kotor oleh debu-debu pasir. Setelah sahabat itu bangun, beliau bertanya tentang masalah agama. Namun sahabat ini malah berkata, "Wahai Ibnu Abbas, engkau ini adalah ponakan Rasulullah SAW. Kenapa engkau susah-susah ke sini? Seharusnya kau panggil saja aku ke rumahmu. Aku pasti akan datang ke rumahmu." Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "Aku ini sedang menuntut ilmu. Jadi akulah yang wajib mendatangimu, sebab ilmu itu didatangi, bukan mendatangi." Subhanallah. Betapa hebatnya ma'asyiral muslimin semangat dan perjuangan sahabat Ibnu Abbas dalam mencari ilmu. Dan karena perjuangan itulah beliau mendapatkan gelar atau prestasi
Beberapa di antara beliau pernah diangkat menjadi penasihat Khalifah Umar ibn Khattab pada usia 17 tahun. Beliau mendapat gelar terjemahan Al-Quran atau juru bicara Al-Quran karena kemampuannya dalam memahami Al-Quran, gurunya para umat, karena beliau adalah rujukan utama dalam mencari solusi permasalahan-permasalahan pada waktu itu. Dan gelar yang kedua yaitu Ra'isul Mufassirin, yaitu pemimpin para imam ahli tafsir, karena beliau adalah pelopor para imam mufassirin dan masih banyak gelar lain yang beliau sandang. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah sahabat tersebut setidaknya ada dua pelajaran yang berharga yang perlu kita sebut. Yang pertama adalah jika kita ingin jadi mulia, baik mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun mulia di sisi manusia, maka kita harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, utamanya ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian kerjakan. Juga sabda Rasulullah SAW, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil 'ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilm." Yang artinya barang siapa yang ingin kehidupan dunia, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin kehidupan akhirat, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin kehidupan keduanya, maka tinggal dengan ilmu. Yang kedua adalah bahwa dalam menuntut ilmu ataupun dalam kehidupan kita secara umum, yang paling utama untuk kita lakukan adalah adab dan tata krama. Karena puncak dari ilmu adalah akhlaqul karimah atau budi pekerti. Rasulullah SAW bersabda, "Man yardada ilman wa lam yardad hudan, lam yardad min Allah illa bu'dan." Yang artinya barang siapa yang makin bertambah pelajaran ilmunya dan tidak bertambah hidayahnya, maka ia akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan pada kita secara gamblang mengenai ciri-ciri ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang ilmunya itu bertambah, akan tetapi hidayahnya atau perilaku akhlaknya tidak bertambah baik, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu artinya ilmunya tidak bermanfaat atau kurang barokah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit khutbah pada hari ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah akan menyisikan kepada kita semua menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan ilmu bermanfaat dan kemuliaan di hidup di dunia, terlebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبعوث رحمة للعالمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.